Beliau Rijalul Ghad, pemuda-pemuda hari ini adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Jadi jadilah calon-calon pemimpin yang luar biasa untuk pada masanya. Dan yakinlah yang akan kita pimpin di masa kita nanti itu berbeda dengan yang kita pimpin hari ini. Maka siapkanlah diri untuk itu. Mari berliterasi. Salam literasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Wah, kali ini nih seperti yang teman-teman bisa lihat, kali ini bintang tamu kita tuh enggak biasa, luar biasa banget nih. Pasti teman-teman udah sedikit tahu ya dengan beberapa wajah yang ada duduk di sini. Nah, kali ini Tia bakal memperkenalkan secara langsung lagi. Di depan Tia itu ada Bapak Wakil Wali Kota kita, Bukit Tinggi, yaitu Bapak Haji Marvendi Datua Basa Balimo. Waalaikumsalam, Buya. Alhamdulillah baik. Oke, lalu di sebelahnya teman-teman itu ada Bapak Johni sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. Ya, Assalamualaikum Tia, salam literasi. Waalaikumsalam. Oke, di sebelahnya teman-teman pasti tahu nih Ibu Kepala Sekolah kita SMA Negeri 4, yaitu Ibu Eli Noverma MSI. Dan Waalaikumsalam. Dan di sebelah dia nih teman-teman, pasti teman-teman udah tahu deh karena udah melihat video sebelumnya nih Bu sama Syifa ya. Seru banget tuh, Tia jadi iri. Kenapa? Karena ada pembahasan THR. Oke, lanjut. Di sebelah dia ada Bapak Mardisa sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini Tia tuh ceria banget nih untuk berada di sini. Biasanya Tia kalau berada di orang-orang penting tuh deg-degan gitu, Pak. Deg-degan. Kalau sekarang tuh ceria banget karena disambut dengan welcome gitu ya. Alhamdulillah. Biasanya tuh kaki Tia tuh gemetar gitu. Berguncang biasanya. Udah enggak masa duduk masalahnya kan. Iya. Dan untuk hari ini Pak, dan seperti yang teman-teman tahu juga, dari Tia mulainya dari Buya ya, boleh? Boleh. Kan seperti yang teman-teman tahu kalau misalkan Buya ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bukit Tinggi dari tahun 2021 sampai 2024. Oke, membahas mengenai Wakil Wali Kota nih Pak, dia juga penasaran sebenarnya tugas inti dari Wakil Wali Kota nih apa sih Pak? Tugasnya paling mudah sekali ya, membantu wali kota dan tidak terlalu banyak ya, membantu apapun. Kalau disuruh kita pergi, tidak disuruh kita diam. Kalau tugas itu, tapi pada dasarnya tugas utama pemerintah itu adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat ya, itu atau mengurangi angka kemiskinan pada dasarnya. Jadi kalau kita lihat secara garis besarnya, tentu kalau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya bicara masalah ekonomi, tapi juga bicara masalah pendidikan, bicara masalah sosial kemasyarakatan, seluruh aspek kehidupan harus dibahas sehingga kita tidak salah membuat kebijakan-kebijakan yang ujungnya adalah suatu saat kita berharap orang Bukit Tinggi ini sejahtera semuanya. Pada dasarnya gitu. Oke. Lalu untuk mengurus Bukit Tinggi sendiri Pak, apakah mengalami kesulitan-kesulitan? Soalnya kan Bukit Tinggi itu merupakan kota pariwisata ya kan, jadi banyak pengunjung dan sebagainya. Apakah sulit untuk mengontrol wilayah Bukit Tinggi ini Pak? Sebenarnya kalau kita bicara masalah mengontrol masyarakat Bukit Tinggi, selagi masyarakat ini menyadari posisinya, insya Allah nggak ada masalah. Sama lah seperti kita ya, berapa banyak orang itu ketika pergi naik haji ya, kemudian pas ketika zuhur cuman qamat saja kan, Allahu Akbar, seret langsung berbaris semuanya ya. Dan lurus gitu, saf lurus dan rapat. Kalau masing-masingnya selesai seperti itu, maka cuma hanya mengurusnya sebentar, ayo harus selesai semuanya. Hanya ada di antara kita ini yang tidak menyadari posisinya bagaimana. Nah, di saat itulah kemudian perlu ada yang mengaturnya yang lain. Ada
kepolisian, ada Satpol PP, ada aparat-aparat yang sampai dari pemerintahan kepala dinas, kemudian sampai kepada camat, lurah, dan sampai ke RT RW. Karena kalau untuk salat mereka sudah tahu fungsinya, bagaimana posisinya. Tapi sebagai anggota masyarakat terkadang mereka tidak menyadari posisinya. Bahkan yang sering terjadi itu adalah ketika pemerintahan membuat peraturan perundang-undangan, itu kan tidak banyak yang terlibat. Tapi kalau sudah diundangkan, itu harus mengikat masyarakat. Nah, otomatis nanti bagaimana menjelaskan kepada masyarakat agar dia harus begini sesuai dengan peraturan. Nah, menjelaskan ini yang perlu kerja keras lagi, ya. Jadi menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang harus mereka lakukan, kemudian juga bagaimana menatanya supaya yang dilakukan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu kerja lain gitu. Tapi pada dasarnya kalau masyarakat ini melihat dan percaya dengan pemerintahannya, maka apapun yang diatur oleh pemerintah, dia percaya itu mengangkatkan kesejahteraan mereka, insya Allah secara bertahap akan lebih baik. Akan mudah lancar. Akan mudah lancar. Nah, tinggal ya masyarakatnya menyadari, pemerintahnya juga harus sabar-sabar. Karena yang dihadapi semuanya, bukan 1, 2, 3 gitu ya Pak. Namanya manusia, dia 10 orang pendapatnya bisa 15. Iya. Rambut aja yang sama hitam, kepala isinya beda. Juga. Sedangkan rambut hitam saja beda, apalagi sudah rambut putih kan. Jadi seperti itu sudah. Tambah lagi mungkin begini, ada orang yang mungkin karakter kita Sumatera Barat ya beda dengan karakter Jawa. Kalau di Jawa itu kan memang ketika seorang sudah jadi pemimpin itu diiyakan kata-katanya. Kalau kita Sumatera Barat itu inyuk ditinggikan sarentiang, didahulukan selangkah. Kadang-kadang jamaahnya itu lebih tinggi, lebih besar pula langkahnya di depan imamnya gitu. Jadi kadang-kadang egaliter kita itu luar biasa. Tapi itu tantangan bagi seorang kepala daerah, sehingga tidak heran kalau kita lihat ketika seseorang sudah jadi kepala daerah, pasti banyak saja yang protes ini, protes itu, segala macam. Kalau di Jawa tidak. Di Jawa itu jangankan jadi kepala daerah. Saya dulu sekolah di Jawa, santri. Itu mas santri ini kan, santrinya kan SMP SMA lah ya. Ketika kita datang ke rumah orang di sekitar situ, baru saja kita datang, "Oi mas santri," mereka sudah apapun kita minta dikasih sama dia, gitu. Apapun. Kita waktu itu kan di situ ada perkajum dan perkenalan Kamis Jumat. Itu kita karena memang dimasakkan, hari nggak punya alat masak. Kalau kita mau perkajum itu pasti minjam ke masyarakat. Pinjam kuali, apapun kita pinjam dikasih sama dia. "Ibu gimana?" "Boleh mas santri aja." Jadi penghormatan itu luar biasa. Nah, kalau kita di Sumatera Barat sangat egaliter dan ini menjadi sebuah tantangan bagi kepala daerah untuk lebih. Nah, yang penting ada di tengah masyarakat dan kemudian menyapa masyarakat, dan kemudian masyarakat itu bukan dijadikan bawahan, tapi jadikan mitra untuk membangun Bukit Tinggi. Kalau seandainya kita mampu bersama, orang kita ini kan pantang kelintihan. Ya. Kalau sudah seperti itu tadi sudah bahaya. Jadi harus kita ada di tengah masyarakat dan mereka menyadari kita ini bermanfaat untuk mereka. Kalau seandainya kita sudah disadari kita bermanfaat ya bagi mereka, insya Allah mereka akan ikut dengan kita. Oke. Lalu untuk dulunya nih, Buya mempunyai cita-cita sebagai wakil wali kota nggak? Pernah nggak berpikiran untuk terjun ke dunia politik? Kalau di dunia politik, saya terjun itu wajib. Jadi ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwasannya politik itu bagi seorang muslim wajib. Meskipun selama ini orang mengatakan itu politik bukan untuk orang kita, itu orang tersendiri, tidak. Karena apa? Ketika kita tidak bermain di politik, maka kita akan dipolitisir orang. Pasti itu. Nah, kalau orang di politik itu harus orang baik-baik, karena dia akan mengatur. Dia akan mengatur orang-orang lain. Ketika yang mengisinya orang-orang buruk, maka buruk yang terjadi. Gitu. Jadi harus ada orang baik di situ. Meskipun dulu kan bahasanya politik itu kotor, tidak usah didekati. Salah.
bukan politiknya yang kotor, orang-orangnya yang kotor. Nah, harus orang-orang baik itu harus ada di politik. Nah, cuman bercita-cita jadi kepala daerah ini enggak, jadi khalifah lah. jadi ada hal yang perlu kita sadari dulu ketika Rasulullah dapat ayat turun ghulibatir Rum. Kita bisa bayangkan Rasulullah itu waktu itu sedang dikejar-kejar, turun ayat Romawi kita akan kuasai. Romawi itu persis seperti Amerika sekarang, negara adidaya waktu itu. Tapi bahasa Allah itu ghulibatir Rum, Romawi kita akan kuasai gitu. Kita bisa bayangkan Rasulullah di Mekah waktu itu sudah diberitakan Romawi akan dikuasai. Nah, kata Rasulullah apa? Ni'mal jaysh hada. Pasukan yang paling terbaik di dunia adalah pasukan yang menguasai Romawi itu nanti. Wah, ni'mal qaid hada. Nikmat qaid, nikmat yang komandan yang terbaik waktu itu di dunia ini, komandan yang menguasai Romawi. Kita bisa bayangkan itu 750 ya. Baru Romawi dikuasai oleh Islam itu tahun 1300. 600 tahunan, 500 tahun lah. Tapi yang luar biasa, semua ibu-ibu waktu itu punya cita-cita anaknya harus menguasai Romawi. Punya cita seperti itu. Jadi anaknya punya cita-cita. Kalau saya mungkin itu enggak lagi, tapi saya punya cita-cita apa? Anak saya, cucu saya harus nanti suatu saat sesuai janji Allah. Apa janji Allah? Wa'adallahu alladhina amanu minkum walladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum. Allah telah janjikan untuk orang beriman dan beramal saleh, dia akan menguasai dunia gitu. Dia harus menguasai dunia gitu. Dan kita ini adalah kuntum khaira ummatin, Anda itu umat terbaik ukhrijat linnas yang Allah tampilkan untuk dunia. Jadi adik-adik saya ini yang siswa-siswa ini ingat, kita ini akan muslim adalah umat terbaik yang Allah tampilkan untuk dunia. Dia bukan sembarang orang. Iya. Nah, ini kita sudah buktikan sedikit yang lebih baik ini. Nah, ke depan harus jadi yang baik. Nah, cuman apakah nanti jadi kepala daerah segala macam itu babnya bab lain ya. Iya. Tapi cita-cita bahwasanya memang suatu saat kita akan melahirkan pemimpin dunia itu harus ada. Karena itu janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Bahwasanya Allah janjikan nanti orang beriman, beramal soleh jadi pemimpin dunia. Jadi memimpin dunia itu janji Allah untuk kita. Maka semua kita harusnya punya niat suatu saat saya lahirkan anak-anak yang akan memimpin dunia. Dan doa kita kan waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin orang-orang bertakwa. Jadi bukan orang bertakwa saja kita minta, pemimpin ya. Orang-orang bertakwa ya. Lil muttaqina imama. Itu minta kita. Tapi sayangnya kita nggak kebayang doanya sering itu, tapi nggak kebayang bagaimana bentuknya. Bentuknya itu apa? Adalah memimpin dunia ini. Dan alhamdulillah hari ini seperti Inggris, wali kotanya Muslim. Inggris, Jerman hari ini orang berbondong-bondong musuh Islam. Ya kan? Ini kan gambaran suatu saat dunia ini kan kita miliki. Nah, dari mana dia? Nah, jadi ada dari ceramah seorang syekh dari Palestina di Jogokarian itu di Jogja. Saya melihat janji Rasulullah itu ada sesuatu yang luar biasa. Pertama dahulu Allah berikan kepada Khalifah Abbasiyah gitu. Tapi Abbasiyah melenceng, Allah ambil amanah itu. Kemudian Allah berikan kepada Turki Utsmani gitu. Turki Utsmani maju, kemudian melenceng, Allah cabut lagi amanah itu. Tapi ada janji Allah, Rasulullah satya, nanti akan ada pemimpin yang lahir dari timur sana yang hidungnya pesek-pesek. Cocok kita kayaknya. Ini cari-cari wajah. Mulai. Saya merasa ini orang Indonesia setelah ini gitu. Yang akan memimpin dunia ini, Allah amanahkan ini. Tapi apakah sudah nampak ya gitu? Tapi itu janji Rasulullah. Artinya suatu saat memang Indonesia ini mungkin akan kita pimpin, ya, umat Islam akan pimpin. Seberat apapun tantangan kita hari ini, itu tantangan itu supaya apa? Paling tidak membangunkan ular tidur, gitu. Membangunkan singa tidur. Ayo bangun. Nah, seperti ini belum juga bangun, itu memang perlu disiram habis-habisan gitu. Jadi
Itu artinya berpolitik itu dalam Islam wajib. Ya. Cuman secara pribadi, apakah saya menjadi dulu itu nggak ada cita-cita, bahkan nggak ada keinginan. Dan di PKS itu kelebihannya itu juga, kalau minta nggak dikasih, tapi kalau disuruh wajib pergi. Jadi wali kota ini pun sebenarnya kan tidak jadi, nggak ada itu di daftar saya akan maju, tidak ada. Hanya ketika dilihat yang mungkin mengalahkan petahana waktu itu adalah Elman Safar. Elman Safar itu aslinya, meskipun dia sudah lahir di Bukit Tinggi, sekolah di Bukit Tinggi sampai SMA ya, tapi kan orang Kurai ini kan Dimas asok jaraminya, orang Kamang katanya. Itu tidak akan mungkin. Terpaksa lah mencari orang Kurai. Nah di PKS orang Kurai itu Marfendi. Nah, disuruh pergi datang, disuruh pergi. Jadi ya kalau dahulu pernah mencalonkan itu cuma investasi. Jadi tapi kalau sudah diperintahkan maka semaksimal mungkin kita harus bekerja. Nah tinggal sekarang amanah itu sudah dikudut ya, tinggal kita menjalankan. Nah, mudah-mudahan doakan yang pertama ya sesuai dengan visi misi, dijalankan visi misi, dan yang paling penting kerja kita itu berbuah untuk masyarakat. Itu penting sekali. Dan doakan jangan bercakap di tengah jalan. Ini kami berdua wasit ada kan? Kalau ada wasit aman serit. Oke. Lalu Buya, tadi Buya sempat bercerita ternyata Buya pondok gitu ya. Jadi anak santri gitu. Yeah. Lalu untuk dulunya nih menjadi anak santri, hal-hal apa yang dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah Buya tinggalkan selain sholat atau ibadah gitu? Kebiasaan-kebiasaan apa nih? Pertanyaannya membuat saya berpikir. Yang jelas ada suatu hal yang sangat luar biasa. Saya kebetulan di Gontor ya, di Ponorogo. Di Gontor itu sampai sekarang masih ada beberapa buah buku pelajaran yang dicetak di situ, di programnya itu, tapi dibuatnya itu percetakan Saadiyah Putra Padang Panjang. Itu sampai sekarang masih ada. Dan mereka cetak perbanyak, tapi masih dibuat itu Saadiyah Putra. Masih, artinya buku-buku yang sudah tidak kita pakai di sini, mereka masih pakai juga sampai sekarang. Nah sebenarnya itu membuat saya punya obsesi luar biasa nih, obsesinya nggak ketinggalan terus gitu. Logikanya saya ini cuma tamat SMA itu, tamat SMA. Jadi waktu itu tamat dan kemudian lulus ke Madinah, tapi saya nggak ambil karena obsesi itulah membuat ini. Dan jangan ditiru ini obsesinya berat sebenarnya obsesinya. Kenapa berat obsesinya? Karena saya cuma melihat dahulu itu Buya Abdul Hamid Hakim, seorang Buya di Padang Panjang, mengarang sebuah buku namanya Mu'inul Mubin pakai bahasa Arab. Beliau hanya pergi ke Mekah itu sekali saja naik haji, tapi buku beliau karang itu dipakai sekarang di Mesir. Orang awak itu Padang Panjang. Dulu, nah misalnya ada Malik itu meskipun partainya Murba, tapi dia kan spirit perjuangan ini saya dapatkan dari Parabe. Dia tamat Parabe itu. Ya, hanya tamat Parabe saja. Parabe di Bangkawe. Kemudian yang luar biasa sekali, saya ketemu sama seangkatan dari Kalimantan Tengah. Pak Zabadi, saya ingat sekali tuh. Bahasa Minang dia kan, mau bapak kamu orang Padang? Enggak. Loh, dari mana Pak? Bapak saya itu sekolah dulu di Padang. Di mana tuh di Padang? Di Padang Japang. Nggak ada orang yang tahu kan di Padang Japang. Apa pesantren Padang Japang itu banyak nggak tahu. Ya, banyak nggak tahu itu apa nama pesantrennya. Itu nama kampung Padang Japang. Ternyata tahun 42 itu muridnya Padang Japang itu sampai 6.000 orang. Kemudian dihancurkan oleh Jepang. Nah, saya pertama tamat dari Gontor tuh langsung ke situ tahun 85. Sampai di situ muridnya cuma 17 orang, 7 lokal gitu. Kacau pacah sih tak ganti gitu. Tapi saya cari bukunya gitu. Ternyata banyak buku-buku yang luar biasa. Kelebihan Jepang itu meskipun dihancurkan pesantrennya, tapi dia tidak berani masuk masjid.
Maka buku-bukunya dibuka kulitnya, dimasukkan ke masjid. Nah buku itu saya cari lagi, ternyata bukunya buku pergerakan semuanya. Nah setelah itu ternyata pendiri di Tawalib itu sekolahnya di situ. Kemudian pendiri di Putri, adiknya Zainuddin Labai yang sekolah di situ. Jadi sumber dari sini sebenarnya pada Jepang itu. Dan ternyata orang-orang itu, kita lihat Buya Hamka sekarang itu kan sebenarnya tamat-tamat pesantren saja. Tidak banyak, ada sampai perguruan tinggi segala macam. Ini membuat saya punya obsesi, sudahlah. Saya tinggalkan sebenarnya, saya harus turun dari masyarakat. Tahun 2000 atau 98 jadi anggota DPRD provinsi, asli pakai jatah gontor. Jatah gontor saja. Kemarin juga masih jatah gontor. Asli pakai jatah gontor gitu. Jadi ada obsesi itu gitu. Nah, obsesi mendirikan pesantren juga masih ada gitu. Ketika tahun 90 saya mendirikan Dineh Putra dengan 3 orang teman. Sekarang Nurul Ikhlas. Nurul Ikhlas itu dulu di Dineh Putra, terbakar tahun 93, dibantu sama Pak Harun Zain. Kemudian jadi Nurul Ikhlas. Itu kita mendirikan dulu bertiga. Tahun 2000 akhirnya karena saya sendirian waktu itu tamat di Gontor, saya binalah anak adik-adik dari Tawalib, dari Kota Baru. Ya Kota Baru. Kemudian pas saya di DPRD, saya kumpulkan mereka. Kalian pulang, buat pesantren. Alhamdulillah sekarang ada pesantren dari Risalah. Risalah di Padang. Itu angkatan pertamanya 25 orang ke Mesir. Sudah dirikan, alhamdulillah selesai gitu. Artinya obsesi ini harus ada gitu. Obsesi untuk kebaikan untuk umat ini. Nah itu nggak tinggal. Itu nggak ketinggalan gitu. Jadi dari dulu, karena apa? Karena melihat ternyata di negeri kita lah sumber itu semuanya. Dari negeri kita. Pendidikan modern yang pakai lokal itu dari Sumatera Barat. Kalau di Jawa kan Sorogan dulu di surau-surau gitu. Kalau di INS dulu sudah ada pakai kelas klasikal. Sumatera Barat yang memulainya. Bapak pendidikan kita ya. Jadi termasuk juga mampunya membuat seorang tamat kelas SMA menjadi seorang luar biasa itu di sini. Jadi kelas 1 sampai 6 atau kelas sampai SMA ya. Itu mereka belajar. Di kelas 7 mereka tuh diskusi saja. Salah satu cara yang luar biasa di Tawalib misalnya, di kelas 7 itu atau kuliah tahun pertama lain. Kuliah tahun pertama itu diskusi dengan guru dan kerja harus mengalahkan guru gitu. Itu kerjanya. Nah di Gontor juga seperti itu, dibuat apa? Pustakanya itu luas. Nah ini mah pustakanya itu terbesar di Asia Tenggara kalau di Gontor itu. Nah dikasih persoalan, buka buku, bukunya bahasa Arab semuanya, rata-rata bahasa Arab. Itu 7 hari kita di dalam pustaka itu. 7 hari dikasihkan 1 hari 1 soal, 1 permasalahan, dan harus menemukan dalil-dalil secara detail dan harus bisa mempertahankan di depan seorang guru. Nah, jadi luar biasa sih akhirnya tantangannya. Nah, ini ya yang membuat obsesi itu sebenarnya di situ, sehingga tantangan-tantangan yang ada di Gontor. Mungkin kita juga perlu di sini ditiru Ibu. Ada namanya semboyan Gontor di atas dan untuk semua golongan. Ke Gontor apa yang kalian cari? Rawe rantas, malang putus itu. Apa namanya? Menggugurkan semangat. Menggugurkan semangat gitu. Jadi ada hal yang lengket itu. Jadi dibaca terus setiap hari gitu. Dia waktu sekolah mungkin nggak terasa. Tapi kita dulu, oh ini penting dulu ya. Pancajua itu memang pertama sekali keikhlasan. Ikhlas itu memang di situ kalau kita lihat Pak Kiainya itu rumahnya gubuk saja, tapi pesantrennya sudah besar karena kita lihat memang beliau mengorbankan semuanya, padahal tanahnya itu tanah dia semuanya, diwakafkan semuanya. Nah, mereka berbuat untuk itu. Jadi mungkin itu kalau apa yang tidak pernah tertinggal itu obsesi itu sebuah kebaikan. Sampai di akhirat nanti obsesi kita bertemu dengan Allah SWT. Amin. Dan bertemu dengan Allah itu jauh lebih indah ketimbang surga Firdaus. Oke.
Oke, Tia lanjut ke Bapak Joni ya. Iya. Boleh. Izin Buya. Silakan. Oke. Bapak merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. Iya, betul. Tugas Bapak apa nih, Pak? Oh, oke, terima kasih. Izin Pak. Silakan. Wah. Silakan. Jadi pemirsa kita kan rata-rata anak sekolah. Iya. Sebelum kita mulai, kami yang datang sini ucapkan terima kasih Pak Wah diberi kesempatan untuk berbincang dengan Mutia. Start with Bismillahirrahmanirrahim. Kita Dinas Perpustakaan ini sebenarnya ada tugas di pembukaan Undang-Undang 45 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tugas utama. Kemudian di agama Islam kita mengambil kajiannya Buya tadi, itu ada ayat namanya Iqra. Jadi sejalan dengan itu, dan ini tugas sangat mulia. Karena perpustakaan ini untuk mendukung dunia pendidikan. Dan kita di Bukit Tinggi juga alhamdulillah punya 2 pustaka. Satu pustaka nasional yang bernama Pustaka Proklamator Bung Hatta, itu di Balai Kota ya Bu ya. Kemudian yang kedua perpustakaan daerah berdiri di belakang Balok. Mudah-mudahan nanti dengan bantuan Buya dengan Pak Wali Kota kita akan punya gedung baru. Jadi kita mendukung sepenuhnya untuk bagaimana warga kita khusus yang tinggal di Bukit Tinggi maupun tidak berKTP Bukit Tinggi untuk cerdas. Dan pemerintah Kota Bukit Tinggi ini komit, apalagi dengan adanya sekarang visi misi Buya itu cerdas di dunia pendidikan. Nah, untuk cerdas di dunia pendidikan itu kita punya buku-buku. Ke depan sekarang kita koleksi baru lebih 5.000 judul dan ini sudah memenuhi syarat untuk 5 judul dan ada 25.000 eksemplar buku. Jadi masing-masing judul itu ada 4 dan 5 ada 3 buku. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir sejak saya di perpustakaan dengan dukungan kawan-kawan di perpustakaan, jumlah kunjungan cukup meningkat signifikan. Namun karena sekarang suasana COVID, jam kunjungan pelayanan kita terbatas karena untuk menjaga prokes. Jadi selama COVID ini kita kurangi jam pelayanan. Di perpustakaan kita cukup buku, ada beberapa buku dan banyak pengunjung baik mahasiswa, siswa maupun ASD. Nah inilah kelebihan perpustakaan Bapak Ibu, kerjaan yang sangat mulia karena dalam agama kita ada yang katakan ilmu pahala yang tidak putus-putus ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu antara lain dapat dari buku. Kemudian juga dari literasi lainnya. Ada satu yang perlu saya mohon izin Bu ya. Ini saya salut nih Pak Marsud dengan Mutia. Mutia pandai menggali ke Buya dan kami sendiri juga mendapat ilmu baru. Jadi setiap ketemu dengan Buya ada ilmu baru. Yang selama ini belum kita dapat Bu. Iya, saya sudah beberapa kali mengikuti Buya. Setiap mendampingi Buya ada ilmu baru. Dan saya salut sama Mutia bisa menggali ini. Karena di pendidikan kita harus cari ilmu baru. Apalagi agama Buya. Agama ini tidak bisa kita andalkan itu aja. Karena berkembangnya penjabaran ya setiap tahun ilmu itu. Tapi Al-Quran tidak pernah berubah. Hanya kita melihat perkembangan. Tadi Buya sudah mengatakan ke depan ada memprediksi kira-kira tahun 2030 kalau nggak salah sepertiga dari di dunia ini adalah umat muslim. Artinya 3 miliar diperkirakan nanti penduduk jumlah 9 miliar, 3 miliarnya adalah muslim. Betul kata Buya dan kita harus merebut itu. Untuk merebut kita harus bekali dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau tidak kita akan dipolitik orang. Kalau kita tidak punya ilmu. Jadi anak-anak kami yang di bagi pendidikan jangan bosan-bosan untuk membaca buku. Ada satu YouTube ya, saya baru lihat tadi malam. Orang bisa masuk Islam hanya karena sepotong Al-Quran yang dapat di Halte. Ada di Jerman itu mereka bawa dengan situ mereka bisa masuk Islam. Apalagi kalau kita gali-gali di Al-Quran, banyak ilmu yang tidak akan pernah kering dengan pengetahuan. Jadi tugas kami itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara menyiapkan buku-buku dan ke depan juga ada literasi, bukannya literasi buku, ada literasi yang sifatnya keterampilan. Mudah-mudahan Buya sedang berusaha dengan Pak Wali untuk memperlengkapi pustaka kita dan kita juga cukup iri tadi di Gontor Pak ya, ada pustaka yang luas, kita belum seluas yang ada di Gontor itu. Tapi studi tiru mudah-mudahan kesana kita Pak ke Gontor karena ada satu yang Bu ya, yang Bapak anak kami juga memperlakukan insan pustakawan. Kalau di luar negeri, kalau kita lagi berbincang seperti ini, kalau dia tahu kita orang pustakawan, dia langsung hormat. Itu di luar negeri. Saya ketemu beberapa kali di Singapura dan lain-lain. Itu kepala perpustakaan. Nanti dulu
waktu masa berapa presiden sebelum ini. Kemudian banyak yang karena untuk menambah ilmu ya kita tidak harus rajin membaca. Kemudian satu juga kami di perpustakaan juga tidak semua buku kami sajikan. Sebelum buku disajikan ke siswa pengunjung kita sortir dulu. Karena kami juga banyak kiriman buku-buku yang tidak patut untuk dibaca oleh masyarakat seperti masalah agama Bu ya. Ada orang ngasih buku dikirim katanya sumbangan, tapi setelah baca ini bisa membelokkan akidah kita itu kita kan Bu ya, kita simpan. Jadi tidak semua buku bisa kita sajikan karena kita seleksi dulu. Kita takut nanti Pak Morrison buku dilepas, nanti baca berubah mindset anak kita. Jadi yang jelas kalau dengan buku dunia akan terasa lebih dekat. Demikian ya. Oke. Iya. Dan dari cerita Bapak tadi nih, itu membuktikan banget kalau misalkan membaca itu emang sangat penting gitu ya Pak. Iya. Karena kalau misalkan orang pintar tuh bukan cuma karena omongannya aja, atau karena ada iming-iming di belakangnya karena orang tuanya sukses, dari segala materi gitu ya. Terus tiba-tiba dia pintar, nggak begitu. Orang sukses tuh emang karena ada proses di balik di belakangnya gitu. Yaitu salah satunya sering-sering membaca, juga belajar dari lingkungan sekitar juga. Iya, betul. Dan lagi tokoh kita di Bukit Tinggi orang membaca semua. Bung Hatta, Pak Hamka, Hamka kan itu orang-orang pintar membaca dulu. Ya, kalau tidak bisa membaca Anda bisa kan mereka jadi tokoh dunia. Bahkan di Belanda, saya alhamdulillah sudah pernah ke Belanda. Itu di Belanda ada suatu gedung sekolah yang gedungnya itu dinamakan Gedung Bung Hatta. Jadi saya lupa nama universitasnya Bu ya. Bukan Leiden, itu dekat Leiden. Kagum mereka kan, jadi gedung itu diberi nama Gedung Hatta Room. Jadi kalau Hamka itu di Malaysia lebih lebih populer. Itu tafsir Hamka itu dipakai ya, dipakai. Dan alhamdulillah saya juga sudah ke tempat kelahiran Bu Hamka. Sana juga ada pustaka di rumah itu. Dan ini mungkin yang perlu kita anukan Bu ke siswa. Kita harus kunjungi toko-toko kelahiran ini. Kita bisa ke Bung Hatta di Pasar Bawah kan, istana rumah kelahiran Bung Hatta. Kemudian kalau Hamka ada di Meninjau. Nah, kalau kita ke situ terbuka inspirasi. Betul kata Bu ya, tidak harus lama-lama di Arab, tapi dengan tulisan orang Minang itu bisa mendunia. Dan ini ilmu yang mungkin tidak dapat di sekolah, hanya lebih banyak bergaul dengan Bu ya akan selalu dapat ilmu baru. Demikian. Iya. Lalu dari oke, terima kasih sebelumnya Bapak. Next ke Ibu ya. Ibu biasanya udah sering tanya nih, tapi kali ini boleh lah ya Bu. Dengan pertanyaan yang berbeda. Oke. Menurut penilaian Ibu nih, setelah perpustakaan kita diperbarui, terus juga banyak inovasi yang telah sekolah kita lakukan, menurut pantauan Ibu, anak-anak sekolah kita tuh udah tertarik belum untuk membaca di perpustakaan? Terus juga dari segi mungkin dari segi pemikiran opini dari mereka itu kira-kira apakah sudah berhasil nih visi misi kita untuk mengajak mereka untuk tertarik membaca di perpustakaan? Terima kasih Tia. Kalau perkembangan pustaka SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, kita dari pustaka yang biasanya bertumpuk di lemari buku-buku yang syarat dengan buku, sekarang konsep pustaka itu kita robah dari konvensional menjadi digital. Jadi di dalam pustaka tuh tidak perlu banyak buku yang buku-buku pelajaran sudah kita exit keluar. Nah, buku paket itu adanya di tangan siswa, bukan di dalam perpustakaan. Yang ada di pustaka sekarang buku-buku ilmu pengetahuan, agama, kesehatan, fiksi, novel, dan lain-lain. Kemudian buku-buku yang ada itu sudah kita barcode dan peminjamannya nanti sudah secara digital. Jadi para petugas tidak nulis-nulis lagi, dengan scan kartu nanti siapa pengunjung pustaka sudah terdata, nanti bukunya di scan, berarti judul buku, pengarang itu sudah terkonek langsung, jadi lebih memudahkan. Kemudian konsep pustaka yang semulanya ada kursi-kursi, lemari-lemari, yang itu sudah kita rubah menjadi konsep alam. Jadi di pustaka itu
Nggak harus duduk rapi-rapi baca buku, tapi dengan menggunakan gadget kita bisa juga baca. Mau duduk dia, mau selonjoran, mau bagaimana, sekarang ini boleh di pustaka, sudah disediakan tempat. Kemudian pustaka kita juga dipenuhi dengan sudut-sudut spot yang menarik. Jadi paling tidak kalau siswa sudah masuk kepalanya ke pustaka, nampak bagi mereka perubahan-perubahan, pasti ingin masuk tuh pasti ada. Kok begini pustaka kita sekarang ya? Ngapain orang di pustaka? Masuk yuk. Jadi dengan tadi adalah hari pertama kita masuk sekolah setelah Lebaran, maka antara sebelum Lebaran kita belajar separuh-separuh dengan sekarang pengunjung pustaka itu jauh meningkat. Penyebabnya mereka ingin tahu sekarang pustakanya kok gitu, ada apa di dalam. Jadi selain bukunya itu didesain atau disediakan dalam bentuk e-book, kita sudah punya jumlah judul buku yang berupa e-book selain buku yang ada di pustaka sekarang sekitar 6.000 judul buku. Jadi dari buku e-book tersebut sebenarnya tanpa masuk pustaka mereka bisa minjam. Tapi di pustaka disuguhi dengan hal-hal yang menarik. Misalnya ada ruang untuk audio visual, ruang untuk game pun ibu sediakan sekarang. Misalnya ada catur, ludo, uno, apalagi Scrabble dan lain-lain. Jadi mereka yang mumet belajar bisa masuk ke dalam pustaka juga untuk refreshing. Nah, kemudian di pustaka kita perlebar menjadi ada klinik biblioterapi, ada klinik eksplorasi bakat dan minat. Nih ada podcast, contohnya Tia. Setiap ada tamu datang, nanti ini Pak, kami sudah menyediakan beberapa host yang di training, salah satunya Tia. Jadi host kami sekarang ini, kalau seandainya di mereka tersebut tidak rajin membaca, dia pasti mumet untuk menanya, ini apa lagi, ini apa, groginya pasti muncul. Jadi dengan adanya podcast ini mengasah jiwa untuk bisa berkomunikasi dengan baik, public speakingnya harus bagus, maka itu pun merupakan pengembangan dari pustaka kita. Selanjutnya di pustaka kita ada bank sekarang, bank mini. Jadi konsep bank mini itu kita namakan Kaccio Simpati. Jadi siswa-siswa, guru-guru, marilah menabung di bank kita. Dan konsep Kaccio itu tidak harus antri. Berarti kemudian tidak harus disengaja menabung. Contoh, dia punya uang belanja 15.000 misalnya sehari. Kalau hari ini dia jajannya 10.000, dijadikan 8.000 misalnya, tidak jadi beli bakwan satu, kemudian yang 2.000 tuh ditabung ke Kaccio. Berarti kita mengajak seluruh warga sekolah untuk gemar menabung dan mempersiapkan masa depannya. Jadi dari 2.000 ke 2.000, dia kelas 11 sekarang, nanti di kelas 12 mau SBMPTN beli formulir, nggak harus minta orang tua lagi, ambil tabungan yang tidak sengaja tersebut. Itu kira-kira kami berharap dengan dirubahnya pustaka seperti ini, dengan pengembangan dari beberapa segi, inovasi-inovasi, seluruh siswa SMA 4 itu sudah mulai membuka wacananya. Kalau ingin berilmu, ya membaca. Membaca tidak harus buku setebal itu. Di tiang-tiang sekolah saat ini sudah disediakan materi yang pakai QR barcode. Maka dengan men-scan tersebut, judul itu sudah ada penjelasan panjang. Jadi untuk kedepannya di kelas-kelas seluruh mapel itu informasi tentang sekolah, nanti di kelas itu pakai barcode. Jadi mungkin yang akan kita tingkatkan lagi bagaimana kekuatan wifi kita, sehingga siswa bisa terbantu dalam memfasilitasi googling sehingga dimanfaatkan untuk yang positif.
gitu ya. Oke, dan setahu Tian Ibu, Kacyo Sepati kita tuh juga merupakan jawaban nih dari kami siswa-siswa pengen menabung gitu kan, tapi nggak tahu tempatnya di mana. Kalau di rumah itu udah pasti habis, Pak. Kalau misalkan sama orang tua kan, Mas simpan uangnya ya, iya nanti nggak balik-balik gitu. Kalau ke bank kan jauh banget, repot gitu kan. Nanti ditanyakan sama orang bank, umurnya udah berapa dek gitu, udah ada KTP gitu. Oke. Sekarang dengan kartu pelajar, otomatis itu sebagai kartu pustaka, sekaligus kartu nasabah banknya. Multifungsi. Iya, oke. Hebat banget ya Bu sekolah kita ya. Kalau bahasa sekarangnya sekolah kita tuh glow up, Bu. Glow up. Karena dulu mungkin sekolah kita tuh dianggap remeh gitu ya, selalu di paling akhir gitu loh pokoknya. Di antara kalau misalkan kita mau mendaftar tuh ada beberapa pilihan, SEM 4 tuh yang terakhir deh gitu. Termasuk Tia nggak? Aduh Ibu. Pertanyaan Ibu juga berbahaya nih. Oke. Lalu dari terakhir nih sama Bapak Mardison, izin ya Ibu Tia pindah. Menurut Bapak literasi itu apa sih? Apakah literasi itu hanya membaca saja? Sudah ya. Kasih banyak. Iya, Pak. Izin Pak. Ya, silakan. Pak John, Ibu Kepala Sekolah. Nah, inilah yang katakan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Pos kita ini luar biasa ini. Ya. Sampai keringatan kita menjawab pertanyaan yang diajukan pada kita. Artinya juga keringatan, Pak. Sudah mengembangkan literasi. Itu bagian daripada literasi. Nah, maka menurut saya, sahabat simpati semuanya, dalam menghadapi perkembangan kemajuan teknologi sekarang, karena kita berada di revolusi industri 4.0, memang yang harus kita persiapkan itu, yang utama itu adalah literasi. Literasi itu nanti bisa mewujudkan, karena tuntutan sekarang kita pada generasi muda itu, yang pertama itu bagaimana dia memiliki karakter yang mumpuni, yang lebih baik, kemudian memiliki kompetensi yang lebih bagus, itu dengan literasi semuanya. Nah, ternyata di SMA 4 Bukit Tinggi ini sudah mengembangkan literasi yang kita inginkan itu. Kalau kita bicara tentang jenis literasi, itu banyak ya. Iya, banyak. Ada literasi tulis baca, itu rupanya literasi yang paling minim itu, yang paling bawah itu. Karena kita sekarang harus mengenal literasi teknologi. Nah, ini yang diterapkan oleh SMA 4. Saya mengamati siswa-siswa kita, terutama kelas 10, itu malah sudah mampu membuat materi ajar yang pakai barcode, ditempel di dinding di tiang-tiang sekolah. Hampir semua tiang itu sudah ditempel itu. Ini bagian daripada literasi teknologi, sehingga informasi apapun dari seluruh mata pelajaran itu sudah bisa diakses oleh siswa kita, sambil membiasakan kemajuan teknologi itu harus kita miliki. Tidak sekedar itu, Tia. Dengan teknologi itu sendiri, berapa banyak jenis pekerjaan yang hilang begitu saja, dan berapa banyak pula jenis pekerjaan baru yang muncul. Itu akibat kemajuan teknologi. Kita contohkan Tia. Dulu kalau secantik Tia ini pasti bercita-cita untuk jadi kasir bank. Kalau sekarang itu tidak laku lagi Tia. Dengan kemajuan teknologi, kasir bank itu tidak dibutuhkan. Orang ngambil uang itu dengan ATM aja. Store uang dengan ATM. Makanya generasi kita yang cerdas itu literasi teknologi itu harus kita pahami. Artinya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, kemajuan teknologi seperti apa yang akan terjadi, ini harus dimiliki oleh siswa kita dengan literasi teknologi itu. Jadi bisa dipelajari semua. Oleh sebab itu, ananda kami siswa SMA 4 Bukit Tinggi dan seluruh generasi muda yang ada di Bukit Tinggi khususnya, bermimpilah ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Wawa tadi. Pak Wawa tadi terobsesi. Nah, kalau sekarang bikinlah mimpi-mimpi indah bagi ananda kami semuanya, tapi jangan mimpinya
ke belakang. Iya, sekadar mimpi aja tapi usaha nggak mau. Iya. Artinya mimpi yang bagaimana ke depan 5 tahun lagi itu yang dimimpikan. Jangan bermimpi juga untuk jadi kasir bank tadi, atau pingin menjaga pintu tol yang ada di Jakarta itu. Sekarang sudah semua, sudah elektronik semua, tidak ada lagi penjaga pintu tol. Maka mimpi itu adalah mimpi-mimpi yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Oke. Nah, dari yang disampaikan Bapak tadi tuh, kalau misalkan dari Bapak wali kota kita juga tadi, kalau misalkan Bapak tuh mempunyai obsesi, mempunyai impian, mimpi gitu kan, dengan adanya usaha dan juga dari atas izin dari Allah, akhirnya bisa terwujud dengan usaha keras dan juga keinginan dan usaha. Itu literasi dia. Karena literasi ini penting. Jadi kami sebagai pimpinan sekolah, Pak, mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Wawa, Bapak Kadis, kemudian Pak Kacapdin. Dukungan seperti ini sangat kami butuhkan. Iya. Dukungan moral ini membuat tim SMA 4 untuk menuju perlombaan pustaka tingkat nasional. Teman-teman merasakan tadi, dikunjungi Pak Wawa, Pak Kadis, Pak Kacapdin, kita Bu. Ya, bahkan yang mau pulang tidak jadi pulang ya. Jadi kami berterima kasih atas kedatangannya. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam ruangan ini dalam tema berbeda. Iya. Semoga nanti juga kita dapat juara nomor 1. Amin. Alamin. Kita support insyaallah. Bu, ya. Support insyaallah. Iya, terima kasih ya. Oke, terakhir deh Bapak dan Ibu, pesannya untuk siswa-siswi SMA 4 apa nih? Sekarang Iya aja. Dari Bapak, Bu. Iya. Pada prinsipnya Subhan beliau Rijalul Ghad, pemuda-pemuda hari ini adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Jadi jadilah calon-calon pemimpin yang luar biasa untuk pada masanya. Dan yakinlah yang akan kita pimpin di masa kita nanti itu berbeda dengan yang kita pimpin hari ini. Maka siapkanlah diri itu. Mari berliterasi. Salam literasi. Salam literasi. Oke, terima kasih atas kedatangannya, atas waktunya Bapak, Ibu, Buya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Lihat kan betapa serunya video kita kali ini dan betapa pentingnya literasi bagi kita semua. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kepada seluruh siswa-siswi SMA kita, dan juga jangan lupa share kepada teman-temannya yang di lain nih, agar seluruh warga Bukit Tinggi itu menonton video ini dan diaminkan doa kita ya Bu ya, untuk menang di tingkat nasional. Amin. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.